Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Ada yang pernah mengatakan bahwa orang Kristen adalah pembohong terbesar karena mereka menyanyi dengan mulut mereka, namun tidak dengan hati mereka. Orang Kristen memang sangat identik dengan bernyanyi. Liturgi ibadah kita penuh dengan nyanyian. Ada himne, ada nyanyian mazmur, doa yang dinyanyikan seperti doa Bapa Kami misalnya, atau beragam format musik yang memang dibuat untuk ibadah seperti misa. Biasanya terdiri dari 5 bagian: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, ataupun Requiem yang banyak ditulis oleh komponis seperti Mozart, Beethoven, atau Schubert. Banyak sekali format musik yang berkembang di dalam gereja. Namun seringkali kita kurang bersungguh-sungguh dalam menyanyikannya ataupun mengertinya. Kita seringkali berpikir bahwa ibadah hanyalah tentang mendengarkan khotbah dan mengabaikan unsur lain dalam ibadah. Padahal posisi musik dalam ibadah adalah untuk kita dapat makin memahami firman Tuhan yang biasa digunakan sebagai teks dalam musik-musik tersebut. Kalau kita melihat ke belakang, jenis musik yang pertama berkembang adalah nyanyian. Selain memang karena adanya pengaruh gereja, juga karena instrumen musik masih belum terlalu berkembang. Salah satu yang mungkin kita kenal adalah Gregorian Chant, yang merupakan musik monofoni, satu aliran suara yang berisi teks berbahasa Latin. Sebenarnya banyak sekali jenis chant yang dipakai di dalam gereja, karena ada dasarnya chant berarti kata-kata yang dinyanyikan. Namun bagi Paus Gregorius yang pertama adalah yang pertama mengumpulkan dan membuat standarisasi untuk liturgi gereja. Ada chant yang hanya dinyanyikan sekali tanpa pengulangan, ada yang dinyanyikan secara berulang untuk bait yang berbeda, ada yang dinyanyikan hanya oleh pendeta, ada yang responsorial, responsif, yaitu pendeta dan umat yang saling menyaut. Ada juga antifonal atau 2 grup yang bergantian. Di masa berikutnya, yaitu Ars Antiqua tahun 1100-an sampai 1300-an, dan Ars Nova di abad yang ke-14, bentuk polifoni yaitu 2-4 alur suara mulai semakin berkembang. Dalam gereja ada motet yang umumnya memiliki 3 alur suara yang polifoni, masing-masing sama pentingnya dan berbeda teks, politekstual. Sedangkan secara sekuler di Italia berkembang untuk madrigal yang memiliki 3-6 alur suara dan tidak menggunakan teks Alkitab, melainkan puisi pendek seperti karya dari Francesco Landini. Setelah reformasi oleh Martin Luther, musik gerejawi masih terus berkembang. Bentuk motet dan misa masih dipakai, namun muncul juga korel di dalam gereja non-Katolik. Luther percaya bahwa firman Tuhan tidak menjadi hidup jika kita tidak bisa memproklamasikannya dan mengkontekstualisasikannya. Maka di sini musik tidak lagi seperti chant yang bersifat monodik, hanya sekedar kalimat yang dinyanyikan. Tetapi para komponis di Jerman mulai mengembangkan jenis musik himne. Himne memiliki melodi yang lebih animated dan impatient. Salah satu komponis yang terkenal pada zaman itu ialah Heinrich Schütz.
Selain itu, teks dalam himne mulai menggunakan bahasa sehari-hari, bukan lagi bahasa Latin. Himne ini kemudian ditambah dengan alur suara lain secara homofoni, satu suara melodi dan yang lainnya harmoni, membentuk korel. Masuk ke dalam zaman barok 1600 sampai 1700, mulai berkembang lagi berbagai macam jenis musik. Musik vokal dan polifoni masih terus ada, dan kini ada unsur emosi, harmonisasi, dan orkestrasi atau instrumentasi. Unsur emosi maksudnya adalah penulisan musik yang sesuai dengan arti kata atau teks yang digunakan, dan juga menggunakan instrumen-instrumen yang dapat membangun mood atau suasana tertentu. Harmonisasi di mana cadence penutup mulai berkembang sehingga tidak lagi terdengar hanya seperti kata-kata yang diberikan nada, dan pergerakan bass juga menjadi penting. Terkadang dalam format sopran, alto, tenor, bass, SATB, kita bisa melihat bahwa bass bisa memiliki pergerakan yang berbeda dari suara lainnya. Orkestra juga mulai berkembang seiring dengan perkembangan instrumen, khususnya alat musik gesek, walaupun dengan jumlah orang yang masih sedikit. Karya untuk vokal dan orkestra yang berkembang di zaman ini adalah opera, oratorio, dan kantata. Opera dan oratorio lebih bersifat dramatis, menceritakan suatu cerita di mana para aktor menirukan berbagai karakter yang ada dengan cara berdialog. Kantata bersifat liris, lebih mengekspresikan pemikiran dan perasaan yang subjektif. Di dalam opera, oratorio, dan kantata terdapat berbagai format. Ada libretto yang adalah teks nyanyian opera, aria yang adalah nyanyian solo dari pemeran utama yang melodius. Setelah itu ada resitatif dari bahasa Italia yang artinya recite, membaca, yang merupakan teknik menyanyi yang menyerupai orang bicara. Overture yang adalah musik pembuka, dan tentunya yang juga korel dalam karya yang sacred. Semua format ini merupakan bentuk pengembangan baik dari motet maupun madrigal. Meskipun di masa ini motet sudah dianggap kuno, namun prinsipnya masih terus digunakan. Salah satunya adalah prinsip polifoni, di mana masing-masing teks memiliki bentuk melodinya sendiri, dan melodi ini dinyanyikan secara bergantian seperti sahut menyahut antar suaranya. Resitatif juga biasa mengambil karakteristik madrigal yang mengizinkan kebebasan tanpa terlalu memikirkan baik bentuk musikalitas maupun aturan puitis yang digunakan seperti non-stropic poem. Format musik yang menggunakan resitatif dan aria secara bergantian adalah bentuk chamber cantata yang berkembang di Italia, tempat di mana madrigal mulai berkembang. Kalau kita mendengar kata cantata, mungkin yang langsung terlintas dalam benak kita ialah Johann Sebastian Bach. Dia memang membuat banyak sekali kantata. Dalam tradisi Lutheran, mereka menggunakan kalender liturgi yang berlangsung selama 1 tahun. Dan semasa hidupnya, Bach membuat kantata setiap minggu selama 5 siklus kalender liturgi. Tentunya ada banyak kantata lain yang dibuat oleh komponis seperti Dietrich Buxtehude, ada Christoph Graupner, ada Gottfried Heinrich Stölzl, ada juga George Philipp Telemann. Karya mereka juga tidak kalah indah, seperti misalnya Jesu mein Freud, Meines Herzen Weht dari Buxtehude, atau Jauchzet ihr Himmel, Erfreut die Erde dari Christoph Graupner. Johann Sebastian Bach sendiri juga tidak hanya menulis sacred cantata, ada juga yang sekuler, misalnya La Fürstin, La noch in Strahl, yang adalah funeral ode, atau Was mir behat ist nur die Muntre
judge atau yang dikenal sebagai hunting cantata. Dan tentunya salah satu yang terkenal adalah Sweet Still, Loaded Knee, atau lebih dikenal sebagai Calvi cantata. Untuk liturgi dalam ibadah, Johann Sebastian Bach menulis kantata setiap minggunya selama sekitar 5-8 tahun. Namun sayangnya, banyak sekali yang hilang. Hanya sekitar 200 kantata yang bertahan sampai hari ini. Setiap minggunya, Bach menulis 1 atau bahkan kadang 2 kantata. Dan kantata tersebut baru selesai 1 atau 2 hari sebelum saat penampilan. Kesannya memang Bach sangat terburu-buru dalam menyelesaikan kantata. Namun nyatanya kita tidak pernah melihat adanya kritikan yang menghina Bach karena keterburu-buruannya tersebut. Malahan kita masih terus menyanyikan kantata-kantata tersebut sampai hari ini. Karena memang Bach membuatnya dengan kerumitan yang tinggi dan makna yang mendalam. Bach memang menulis kantatanya dengan terburu-buru. Memang ada orang yang bertugas menjadi penyalin yang menyalin karya keseluruhan ke dalam part masing-masing orang atau instrumen. Tetapi perubahan tetap ada di tangannya Bach. Sehingga kalau ia tidak sempat meninjau ulang, kesalahan tersebut tidak akan terdeteksi. Namun demikian, Bach selalu menginspirasi setiap musikus untuk meraih kesempurnaan secara artistik. John Eliot Gardner pernah mengatakan bahwa Johann Sebastian Bach memahami bahwa semakin sempurna sebuah komposisi diwujudkan, baik secara konseptual maupun melalui pertunjukan, makin Tuhan imanen dalam musik tersebut. Kita pasti tahu bahwa dalam pelayanan kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Namun, seringkali kita menganggap waktu yang terbaik adalah allotting a lot of time to it. Padahal memang seringkali waktunya Tuhan bukanlah waktu yang tepat bagi kita. Jangan hanya karena takut nama kita tercoreng sebagai orang yang bisa salah atau orang yang amatir, kita jadi tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk menjalankan kehendak kita, tetapi untuk menjalankan kehendak Tuhan. Sama seperti Johann Sebastian Bach yang selalu menginspirasi orang untuk tetap meraih kesempurnaan secara artistik. Biarlah dalam pelayanan kita juga melakukannya sesempurna yang kita bisa dan menginspirasi orang lain untuk juga mengejar kesempurnaan. Dalam waktu yang singkat, Johann Sebastian Bach tetap mampu membuat suatu karya yang kompleks. Ia mampu membuat polifoni seperti dalam motet ataupun madrigal. Ia mampu menambahkan orkestrasi ke dalamnya, mampu membentuk harmonisasi yang membangun mood yang menggambarkan kata-katanya, word painting, dan bahkan terkadang bermain dengan pitch ataupun angka di dalam lagunya. Bach sering membuat musikal cross menggunakan not B, A, C, H sebagai signature dalam lagunya, atau menggunakan persis 166 not di dalam choral prelude When We're in Houston Norton Scene. Kalau kita memberikan angka kepada setiap alfabet sesuai urutannya, A sama dengan 1, B sama dengan 2. 166 adalah jumlah untuk kata Johann Sebastian Bach. Dalam beberapa aspek, musik memang mengalami simplifikasi dalam perkembangannya. Salah satu alasannya agar kita lebih mudah mengerti dan menangkap makna di balik musik tersebut. Namun, kemampuan memahami hal yang kompleks seharusnya berjalan beriringan dengan latihan dan pengetahuan yang kita miliki. Orang-orang di zaman Bach mampu menampilkan kantata hanya dengan latihan 1-2 hari, karena memang mereka terbiasa dengan not dan format lagu seperti itu. Bagi kita di zaman ini, kita juga bisa membiasakan diri kita sehingga lebih mudah
untuk menangkap bentuk-bentuk polifoni, pergerakan bass, word painting, atau mungkin musical cross yang dibuat oleh Bach. Kompleksitas musik-musik Bach tidak seharusnya membuat kita meninggalkan karya-karya ini. Banyak hal yang dapat kita pelajari, baik secara musiknya maupun dalam proses kita mempelajari musiknya. Karena bagi Bach, inti dari musik adalah pengabdian kepada Tuhan. Untuk orang non-Kristen di zaman ini saja, musik Bach mampu mendorong mereka untuk memuliakan Tuhan yang mereka percaya. Apalagi bagi kita yang percaya kepada Tuhan yang satu-satunya. Tetapi, lebih daripada kompleksitas ini, salah satu kesulitan yang kita hadapi ketika kita menampilkan dan memaknai karya Johann Sebastian Bach adalah bagaimana kita mencapai kedalaman yang selfless dan sublime, di mana kita mampu menjadikan karya ini sebagai milik kita dan kita juga turut mencurahkan kerinduan manusia akan Tuhan. Dalam kehidupan rohaninya, Johann Sebastian Bach adalah orang yang memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan. Ia selalu menulis Yesus Juva, Yesus menolong, di awal, dan Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan, di akhir setiap lagunya. Ia juga memiliki banyak komentari Alkitab yang menunjukkan bahwa ia banyak belajar untuk memahami Alkitab dengan sungguh. Menjadi musikus yang disiplin dan mampu mengerti banyak karya adalah hal yang baik. Tetapi kita juga perlu life or lives. Kita perlu memiliki persekutuan gereja Tuhan, mempelajari teologi, bahkan menikmati keindahan dunia ini. Karena musik yang mampu menggugah hati kita bukanlah sekedar musik yang sempurna tanpa celah, tetapi adalah musik yang bisa communicate the truth. Maka, marilah kita tidak menjadi orang Kristen yang dangkal. Marilah kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan senantiasa berusaha mengerti Tuhan, baik melalui firman-Nya maupun anugerah-Nya kepada kita. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti bagaimana bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.